Enggak real gini. Ya gua simpulkan lagi. Stres itu bukan gila. Stres itu energi psikis. Yang gangguan jiwa ringan yang dialami oleh hampir banyak orang di dunia itu namanya anxiety, kecemasan. Oh ya, anxiety, Kecemasan ringan. Nah, ciri-cirinya, nah cuma kembali lagi, gue nggak mau berdebat. Kenapa? Karena orang udah terlanjur senang dengan omongan stres. Sebenarnya gue males nyebutin nama sumber atau bintang tamu hari ini. Oh iya ya. Gue yang pertama juga agak selalu sebutin ya namanya. Saking malesnya gue. Enggak, kok gak diingetin sih? Iya, bintang tamu. Ter ditulis loh. Ditulis. Oke. Kan di video kan ditulis. Ada, nanti diedit. Tenang. Iya, nama lu ntar disebut. Ini gue mau nyebutin. Tapi gue males gitu. Malesnya karena gue enggak, beneran ya, gue jadi lupa kok kenapa lo nyebutin nama gue ya. Gue siapa gitu. Ya, oke. Teman-teman, bintang tamu hari ini atau narasumber hari ini, dia adalah seorang praktisi. Wih, berlebihan loh. Musik dong, jeng gitu kan. Berlebihan. Dia praktisi, dia seorang mentor. Wih, dia seorang motivator. Wih, jangan. Motivator enggak. Dia seorang inspiring. Itu boleh lah, itu boleh. Dia seorang penulis buku. Wah, itu beneran. Bukan pencitraan. Bener nih. Bener. Oh, bener ya. Kan udah gue kasih. Iya. Dia lagi juga itu gak mau bayar lagi. Tak dulu ini satu lagi. Dia juga seorang bapak rumah tangga. Gue nyebutnya papa guru rumah tangga. PGRT. Papa guru rumah tangga. Gue selalu nyebut gue begitu. PGRT. Papa guru rumah tangga. Iya. Bukan bapak rumah tangga ya? Enggak. Orang-orang tuh ngeliat gue tuh ini, gantian gue yang sombong nih sekarang. Orang-orang tuh ngeliat gue tuh family man. Gitu ya. Percaya nggak percaya, gue gak main sosmed. Ya gue udah tahu sih. Iya. Lu kan gaptek. Iya. Kenapa gitu? Sosmed itu kan di zaman sekarang itu ibarat dompet. Waktu gue punya anak, gue kepikiran, gue takut nggak punya waktu buat dia. Gitu. Terus tahun 2000 berapa tuh ya? 14 gue hentikan. Nggak main sosmed. Gue cuma punya satu yang orang-orang cari kerja tuh. Gue boleh sebut nggak sih di sini? Boleh, ntar disensor lah. LinkedIn. Oh, LinkedIn. Gue cuma punya satu doang. Yang lain nggak gue. Facebook gue matiin. Twitter gue nggak main, Instagram gue nggak main. Okay. Itu takut stres atau nggak bisa gunain si sosmed itu? Yang paling utama sih, gue sosmed, mohon maaf ya, lo masih main sosmed kan? Iya, gue kan kekinian banget. Iya. Iya sih, gue ngerasa paling tua di sini. Iyalah. Kayak jadi sampah ya. Ini contoh nih di LinkedIn tuh, gue pernah lihat ada yang udah nggak posting soal kerjaan lagi, profesionalitas kan. Langsung tuh pada komen tuh, LinkedIn rasa Facebook. Ada yang kayak begitu. Tapi kalau itu menjadi kebutuhan si yang punya platform itu gimana? Ya biarin aja. Cuman gue, ya itu yang mereka pada sebut gue family man tuh karena, serius nih gue nggak, Bapak Fahri nggak manggil. Atau jangan-jangan lo K-pop, nggak main sosmed? Lo nggak tahu kan K-pop? K-pop apa tuh? Jadi gini, yang gue tahu orang-orang Korea itu ketika dia banyak penggemarnya, dia tuh ngerasa stres, dia nggak kuat sama fansnya, banyak yang banget bunuh diri. Tuh, jangan-jangan lu keturunan K-pop nih, jadi nggak main sosmed. Enggak, kalau fans gue akui memang, ya seperti yang gue tuh bilang pertama kali kan, kita terkenal tapi belum sukses. Kalau fans banyak itu, semua usia mah, kan? Gak ada. Dari sini aja gue bisa nilai itu stres. Stres gue. Yang pertama, lo udah gantiin gue jadi narasumber, terus kamu gantiin lagi. Ya gimana? Teknologi 4.0, bahkan kita mau lebih dari 4.0, tapi lu nggak punya sosmed. Ya kan? Iya memang. Lu juga seorang pembicara lah atau seorang inspiring. Lu gimana caranya lu tuh bakal laku gitu kalau lu nggak main sosmed? Betul stres dong. Enggak lah. Kok lo bisa nyimpulin gue stres? Enggak lah.
Nih. Ntar dulu, kalau Nih. bisa nyebut stres, gue pengen tahu definisi stres itu menurut lu apa? Stres tuh bukan sesuatu yang buruk. Banyak, cuma gini ya, di Indonesia atau di manapun ya, orang kalau udah dengar kata stres pasti menganggap itu hal yang buruk. Padahal bukan. Nih, ilmiahnya nih ya. Stres itu energi. Nah, Energi psikis energi stres tuh energi psikis. selain motivasi. Selain Lo tau nggak motivasi. motivasi apaan? Motivasi tuh ketika orang yang belum tahu jadi tahu. Nah, itu itu motivasi itu sih bagian menurut dari gua, menurut gua. Itu bagian dari motivasi. Jadi stres itu energi psikis. Gitu. Jadi ada orang yang bergerak karena stres, ada yang jadi kena gangguan jiwa karena stres. Bentar, bergerak karena stres. Ada. Contoh. Lu pernah nggak diledekin begini? Rel, lu nggak pantas lo nih. Ini apa nih? Lu kan nggak cocok nih. Lu pernah nggak digituin? Atau gue yang gituin deh. Nih, lo nggak cocok tuh di situ. Nggak pernah sih. Nggak pernah, baru ini aja. Pernah. Iya lah, baru doang. Berarti gue yang stres ya? Ya lu stres. Terus Itu pokoknya ditunjuk lah muka lo tuh. Nggak cocok lo, ganti lo. Pakai topeng lo. Gitu. Atau gue bilang gini, ini nggak bakal sukses nih. Nah, ada yang kayak begitu makin kesel. iya betul. Nah, tapi ada juga yang ngerasa bahwa, wah ini pecutan buat gue. Wah, gue dipecut nih. Nah, begitu dia dapat, gini. Ini gue serius nih ya, gue serius nih. Ini kalau ini beneran nih. Ya. Gue nggak pernah bohong, baru kali ini doang. Ya. Jadi konstruksi, cara kerja badan sama psikis kita ini sama. Sama, Oke. nih. Misalnya lo ngasih gue gocap. Nih, buat lo Pak FF gocap. Ya. Itu gocap, gue beliin makanan. Ya, gue beliin makanan, harganya 30.000. Ayam, pecel ayam. Yang gue 30 tadi jadi pecel ayam, gue makan tuh. Begitu gue makan, begitu gue masuk ke perut gue, besoknya ada yang gue keluarin. Iya. Nih, gue keluarin kan. Nah, uang yang tadi lokasi gocap tadi, itu bikin gue seneng. Oke. Berarti tuh makanan buat jiwa gue. Iya. Ada yang masuk buat, wow, gue bahagia nih, dapat gocap gue hari gini. Lagi pandemi gini dapat gocap. Jarang loh. Jangan jujur banget Pak. Enggak, memang susah loh Rel. Susah Iya. sekarang nyari gocap pun susah. Iya. Ya, yang lain beruntung lah, masih kerja. Gue dapat gocap dari gue bahagia nih. Masuk nih ke diri gue kan, wih gue seneng banget. Itu makanan buat jiwa gue. Nah pertanyaannya, gue nggak bermaksud kasar, tapi harus ada yang di sekresi. Sekresi itu artinya ada yang dikeluarkan. Nah maksudnya gue nggak bermaksud kotor nih ya. Iya. Ngeluarin maksudnya jiwa tuh ngeluarin itu enggak. Tapi begitu lo gue bahagia, gue beli 30.000 tadi ayam tadi. Gue masih punya uang 20.000. Wih, yang ceban nih, gue mau kasih ke orang lain lah. Nah itu yang disebut dengan ada yang masuk, ada yang dikeluarkan. Sekarang gini, balik ke soal stres. Nah, ya dengan konstruksi, dengan cara kerja yang sama, cara kerja badan sama cara kerja jiwa. Lo lagi beli bakwan nih, jatuh, belum 5 menit, iya kan? Lo makan nih, pertanyaan cuma satu, lo tahu nggak di situ ada kumannya? Nggak tahu kan? Enggak. Lo nggak bisa lihat, gue juga nggak bisa lihat. Tapi lo makan kan? Nah begitu lo makan nih, begitu lo makan, tubuh lo otomatis langsung membuat apa namanya? Gue mesti gini juga nggak? Nggak usah. Nggak usah. Ya. Dipisahin. Biasanya orang gitu. Iya. Mbak, begini. Mbaknya, oh begini, gitu. Udah gue minta bil. Terus, Ini ngomong apa sih? iya terus. Dia ngomong apa? Ya sampai begini. Oh dipisah. Habis dipisah, itu kan otomatis, ya kan? Kan fisik tahu nih, ada kuman nih, kumannya mungkin dihantam ke dalam tubuh, ya kan? Dipisah-pisahin. Nah, sekarang balik lagi. Lu masih ngantor kan? Masih. Nah, lu dimarahin lah. Itu makanan itu sama kayak tadi, makanannya itu tadi sama. Lu dimarahin itu makanan buat lu harus terima. Tapi pertanyaannya, itu cara kerjanya. Nah khusus yang jiwa itu nggak sama fisik. Dia harus dilakukan secara manual supaya dia yang tadi yang jadi kuman dibuang, yang jadi yang bagus diserap.
Nah kurang lebih begitu. Jadi kalau kita kena marah terus tiba-tiba lo ngomong gini, ah yaudah itu buat gua makin bagus lagi. Nah, itu yang dinamakan stres tapi Gua konversi, gua rubah. hmm, Nah jadi energi bagus ya betul. gitu. Tapi kalau telan mentah-mentah sama kayak tadi makan tadi. Coba bedanya gini, kalau fisik begitu lo makan bakwan jatuh, tubuh lo otomatis lo nggak perlu perintah dong. Ya. Nggak perlu perintah, tapi begitu lo kalau jiwa lo harus perintah otak lo untuk misahin. Gua Nah. nih yang buruk gua buang, yang itu gua masukin. Tapi gini Pak, gue kadang suka bingung gitu loh. Ada yang bilang, ah lu stres, ah lu gila gitu. Pertanyaan gue, stres sama gila itu sebenarnya ukurannya sama nggak sih? Atau ada ukuran-ukuran yang stres itu di sini, gila itu di sini? Sebenarnya ada, cuma udah terlanjur kan, orang stres dibilang gila, orang gila dibilang stres. Udah terlanjur, sebetulnya enggak. Stres itu adalah energi psikis, tadi gue bilang tadi energi mental, energi jiwa. Ya, kalau gila itu tahapannya ada. Nih lo, gue kayaknya pernah ngasih tahu, pernah cerita ya kalau gue ngisi di tempat lo tuh kan. Iya, jadi gue pernah waktu itu denger lu bilang bahwa orang waras gitu, ketika dia udah nggak mikirin dia udah mandi apa belum, itu udah gila gitu kan. Nah, Tapi iya. ketika orang itu masih berdandan diri, merias diri, mandi, itu masih kategori stres. Tapi yang dinamakan orang gila tuh dia yang nggak, udah istilahnya udah nggak memperhatikan diri dia sendiri kan. Nah gini, Bener nggak sih? Gua ini lagi ya, Coba diluruskan. jadi gini, kalau lo pernah datang ke RSKM, dulu namanya RSJ, rumah sakit jiwa. Sekarang nggak boleh pakai kata rumah sakit jiwa, namanya rumah sakit kesehatan mental. Ya. RSKM namanya. Ya. Itu di mana? Di mana aja? Bogor apa yang di Grogol? Gue pernah yang di Bogor. Oh iya, Gua kan lu pernah bilang ya, lu pernah studi di sana. studi di rumah sakit kejiwaan yang di Bogor. Bogor pernah gue. Namanya Dr. Marzuki Mahdi. Dr. Marzuki Mahdi. Rumah sakit kesehatan mental Dr. Marzuki Mahdi, Bogor. Kalau nggak salah lu pernah bilang bangsal gitu. Nah, gue pernah cerita tuh soal bangsa-bangsanya. Nah, begini, di sana itu ukuran berhasilnya mereka sudah bisa. Jadi gini, di rumah sakit jiwa itu dilepas, Pak. Dilepas, nggak dikurung-kurung. Yang dikurung itu yang masuk tahap pertama. Yang masih baru pertama kali masuk itu yang dikurung. Yang udah bisa mandi itu dilepas. Jadi ukuran mereka dilepas itu di area mereka itu yang bisa mandi. Udah bisa membersihkan diri. Nah, hubungannya apa? Kalau ada orang yang udah mulai gak suka bersih-bersih, bukan dia jadi gila, tetapi dia sedang memasuki tahap di mana dia bisa berpotensi untuk menjadi orang gila. Artinya kesimpulannya ketika dia udah tidak mau merias diri dia gitu kan, istilahnya kumel. Membersihkan diri. Kumel ya kan. Nah, terus ya itu dia bisa dikatakan jangan ini banget loh. Jadi ketika si orang itu atau manusia ketika sudah tidak merias diri, artinya masuk ke tahap kumel, itu dia sudah berada dalam tahap pertama. Jadi tahap pertamanya jadi gini tahapannya, kalau gua buat nih, gua ukur ada 10. Ya, gua lupa sih. Lu mendadak sih Rel kalau bikin janji itu. Ya dari 10 itu poin-poin yang aja yang satu beberapa. Coba gua coba ingat lagi ya. Yang pertama tuh dia udah mulai nggak suka bersih diri. Itu contoh tahap pertama masuk tahap pertama. Tahap pertama. Nanti masuk tahap kedua tuh dia mulai loner, menyendiri. Oke. Dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Kalau yang biasanya tuh ngomong sendiri itu gimana? Oh, jauh tuh, masih jauh Rel. Oh, masih jauh. Itu udah tahapan namanya kalau kita bilang unknown reality atau masuk fase paranoia. Itu udah step berikutnya tuh. Itu udah berat itu, udah kasus berat. Kalau udah itu udah kasus berat. Gitu sama kayak dia bilang gitu, gue pakai baju nih, padahal telanjang. Ya, itu kan dia masuk ke fase dunia dia sendiri. Iya, kan? Dia udah nggak, kalau kita sebut tuh unknown reality. Dia unknown reality itu udah step berikutnya ya. Udah jauh itu. Tapi ketika dia baru udah mulai jarang mandi, jarang merias diri, itu masih bisa diobatin. Gini, dia masih normal Rel, masih. Cuma begini, kalau dia nih masih dia nggak mau berubah, dia bisa masuk ke tahap kedua.
Jadi itu tahapan. Jadi bukan berarti terus dia gila. Enggak. Orang yang nggak bukan nggak suka mandi ya, tapi dia udah enggan Untuk mandi. Udah mandi. Kalau orang kayak kita nih libur nih sekarang nih WFH semua nih, ya mandinya karena sabun mahal misalnya kan. Misalnya gitu ya, sabun mahal gitu. Udah gue mandinya 2 hari sekali gitu. Itu bukan begitu. Tapi dia udah enggan. Malas membersihkan diri. Malas bersihin diri, malas kamarnya nggak pernah bersih, meja kerjanya nggak pernah bersih. Nah itu ciri-cirinya tuh. Tapi bukan dia gila, bukan. Dia sedang mengalami fase pertama. Fase pertama itu artinya apa? Kalau dia pertahankan itu, dia bisa masuk fase kedua. Bisa ngayal, nanti larinya ngayal. Terus nih, contoh lagi ya, gue lupa stepnya, makanya lo kalau ngundang gue jangan mendadak. Nih. Ya, gua yang murah sampean. Gue boleh ngomong kasar nggak sih? Jangan. Nggak boleh. Terus. Gue udah keceplosan lagi. Ya kampret kan bisa dikategorikan makanan, Oh, iya. ya kan? Makanan kampret. Gue suka keceplosan gitu sih gara-gara terus. istilah 2 itu. Jadi untuk stres Gue lupa itu tuh. Nih. bukan berarti dia gila. Enggak. Stres itu berarti kalau secara basic dia cuman stres itu dia nggak tahu apa yang mesti dilakukan apa gimana? Gini enggak real gini. Ya gua simpulkan lagi. Stres itu bukan gila. Stres itu energi psikis. Yang gangguan jiwa ringan yang dialami oleh hampir banyak orang di dunia itu namanya anxiety, kecemasan. Oh ya, anxiety kecemasan ringan. Nah, ciri-cirinya, cuma kembali lagi, gue nggak mau berdebat. Kenapa? Karena orang udah terlanjur senang dengan omongan stres. Ya. Makanya di saat pandemi ini ya, kadang kan namanya TV itu menggemburkan tentang corona, covid. Gue nggak nonton. Karena gue takutnya menjadi kecemasan yang berlebihan terhadap diri gue sendiri. Lo tau gak jumlahnya berapa? Tahun 2018. Ini data beneran loh. Untuk orang gila. Oh, berapa? 9,8% dari penduduk Indonesia. Ini di Indonesia loh. Jadi ada sekitar 23 juta orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Bukan ringan kan. Udah gangguan berat. Jiwa. Berat udah. Bukan kalau kita nih normal nih kayak teman-teman lo nih kerja nih. Itu mengalami gangguan jiwa juga namanya anxiety. Enggak gue enggak langsung ledek beneran. Anxiety, kecemasan. Cemas. Nih, siapa Om siapa? Om Lana, 26 tahun. Misalnya dia belum punya jodoh, dia cemas dia. Gue laku nggak ya? Itu sebetulnya begitu. Jadi kita mengalami namanya kecemasan gangguan jiwa ringan. Iya. Gitu Ra. Jadi bukan gila, bukan. Stres itu sekali lagi, tapi kembali lagi. Berarti stres itu lebih ke kecemasan ya? Bukan salah. Tapi gini lah, yaudah gini aja deh. Stres itu orang udah menganggap itu kecemasan. Padahal bukan. Stres itu pemicu diri kita, energi psikis dan motivasi. Loss konversi. Tadi kan gue bahas gitu. Loss konversi supaya stres itu jadi energi baik. Tapi kita perlu stres rel. Betul sih. Kita perlu, kenapa? Kalau kita nggak stres, soal jodoh paling gampang deh. Ini pada belum nikah misalnya nih. Kalau mereka antang-antang aja ya? Iya. Kalau mereka nggak stres soal nikah, mereka nggak akan punya motivasi untuk cari jodoh. Berarti stres itu kalau kita kemas, berarti bisa jadi motivasi ya? Jadi motivasi. Tapi sekarang udah terlanjur jadi buruk. Energi ya jatuhnya. Jatuhnya orang nyebutnya stres itu udah gila. Contoh kalau kita kerja kalau nggak ada energi stres, kita mungkin kerja ogah-ogahan kali ya. Santai aja. Kayak sekarang kita ada nggak punya duit nih gitu kan. Gitu terus lo bilang gue paling murah. Taruh kalau nggak punya duit jangan kita. Oh iya gitu ya. Lu aja. Ya, anggaplah gue nggak punya duit nih gitu. Iya. Kalau gue nggak stres nih Rel, kalau gue stres gue santai-santai aja. Tapi kan gue mikirin gitu kan. Gitu makanya kan gue tadi ini gue nanya kan, gue juga bikin YouTube nih gue. Tapi bintangnya bukan gue jelas. Ya itu contoh. Jadi gue mikirin. Nah begitu gue mikirin jadi beban. Nah jadi beban lah, anggaplah begitu jadi beban. Gue mengalami namanya anxiety, kecemasan. Dan gue mengalami namanya gangguan jiwa ringan. Nah itu normal dalam fase. Berarti dari anxiety itu tahap berikutnya gangguan jiwa ringan. Iya. Ya anxiety itu gangguan jiwa ringan. Itu yang biasa kan dimiliki. Tahap berikutnya kan. Iya itu yang bisa dimiliki oleh penduduk Indonesia, pada penduduk dunia pada umumnya. Gangguan jiwa ringan, mereka mengalami kecemasan terhadap hal-hal tentang kehidupannya. Nah begitu nanti mereka jadi beban, naik lagi ke fasenya jadi sedang dan berat. Gitu. Nah itu tahapannya yang tadi gue bilang.
Nanti ciri-cirinya, nah kan orang bingung nih, ciri-cirinya apa sih Pak? Kalau gua mengalami gangguan jiwa ringan gampang, yang akan menuju ke fase berat. Contohnya apa? Ya tadi udah malas bersih-bersih diri, bersih-bersih kamar, bersih-bersih lingkungan tempat lo kerja. Tapi gitu. gini, kalau kadang ini gue kan sudah berumah tangga nih ya. Kalau gue terlalu bersih diri nih, gue dandan, bini gue curiga Pak. Gue dulu Lo mau kemana katanya? gue dulu juga curiga, lu Oh gitu. Sama ya berarti kita ya. enggak sih, enggak, gue dulu pikir waktu pertama kali ketemu, lu kayaknya nggak suka perempuan. Gue normal sih. Cuman Oh normal ya? kadang gue juga bukan stres sih. Kadang gue berpikir, kenapa sih orang-orang yang punya penyimpangan seperti itu ketika ngelihat gue tuh kayak ini lawan jenis gue gitu. Makanya gue juga nggak stres sih. Tapi gue Lo nikmatin. dikit sih. Habis yang gue cari setia sih. Jadi ya itu. Jadi gue pernah di fase itu. Jadi gue pernah mengalami hal yang mungkin dibilang enak, ya nggak enak sih. Ya, gue pernah sih memanfaatkan, ya gue bisa katakan dibayar lah ya. Lu apaan sih dibayar? Lu dibayar lagi? Enggak, gue sempat dibayar untuk jadi ojeknya dia. Dulu. Dipakai? Enggak. Ojek itu dipakai loh ojek. Oh, enggak. Enggak, maksudnya dia dipakai. Paling kalau ada polisi itu gini-gini dia. Serius? Terus dia bilang, lu kerasa enggak? Gue bilang, apaan sih lu gitu kan? Iya kerasa enggak? Gue kan baru disuntik katanya. Iya apaan lu? Gue bilang. Udah yang ada lu bayar aja ntar ke gue gitu kan. Itu sih. Jadi gue sih nggak stres. Cuman gue mungkin tanpa gue sadari energi itu gue alihkan. Masa bodoh orang mau ngomong apa, yang penting gue nggak nyusahin mereka. Artinya gue juga nggak ada niat jahat sama si kawan gue yang menyimpang itu gitu. Tadi seperti gue bilang tadi, yang menyimpang itu yang kan? menyimpang. Intinya gini. Pokoknya satu, stres itu bukan penyakit. Stres itu bukan penyakit. Bukan. Kita perlu stres. Stres itu hanya kecemasan ya? Bukan, Rel. Ini gara-gara roasting malam sih. Lu hilang konsentrasi loh. Jadi ya. Nih. Iya. Pokoknya stres itu bukan penyakit. Stres itu energi. Yang bisa kita konversi ke dari negatif ke positif. Kalau nggak lo konversi, jatuhnya nanti anxiety. Kecemasan. Yang orang bilangnya gangguan jiwa ringan, itu yang namanya kecemasan, cemas. Ya. Cemas ya, celana masuk sedikit. Kemudian lo cemas. Nah nanti, tapi kan orang perlu tahu kecemasan lo itu dalam kategori ringan, sudah sedang atau berat. Maka kita perlu beberapa hal alat ukur. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya yang pertama, kalau masih ringan banget, ya masih tahap pertama ya dia tadi yang gue bilang mas bersih-bersih. Tapi nanti kalau kita lihat ukuran-ukurannya itu makin jauh, maka kita bisa menilai. Itulah kenapa kita harus mencegah jangan sampai dia masuk ke gangguan jiwa berat, gitu loh Rel. Jadi bukan berarti stres itu tadi sesuatu yang negatif. Sekali lagi bukan negatif, enggak perlu kita stres. Makanya orang tuh kalau udah itu, gue stres nih, gitu. Berarti dia tuh nggak bisa mengkonversi energi yang negatif itu menjadi yang positif ya? Ya, dan juga dia karena sudah terlanjur nih Rel, udah terlanjur di yang beredar di kita, stres itu adalah sebuah hal yang negatif. Itu yang terjadi, tetapi pada dasarnya bukan, nggak begitu. Kita perlu stres kok. Ya. Dan itu diberikan, given. Kapan diberikannya? Ketika manusia sudah ya dalam kandungan, sudah jadi dan sudah dikasih nyawa, itu sudah dikasih stres. Tujuannya tadi supaya dia kembali lagi dia punya dorongan gitu selain motivasi. Tapi kita perlu ukuran tadi lah. Nah paling gampang gini contoh lah. Lu berapa kali bini lu pernah itu nggak sih ngelaporin kalau tuh lo sering ngigo? Enggak sih. Enggak ya. Nah orang yang sering ngigo itu lo Rel. Lo seminggu 2 kali gitu ngigo. Itu ya ngigo begitu. Iya, yang ngomong sendiri itu ya. Mimpi buruk. Terus ngigo gitu, gitu tolong gitu. Oh, itu artinya? Artinya di pikiran lu tuh gede banget bebannya. Tapi gue kenapa gue jarang mimpi kayak gitu ya? Kalau mimpi jorok sih ya rutin lah gitu kan. Jadi gini, lu mulai nggak konsisten lo ya. Gue tadi larang-larang. Jadi gini. Gue pernah, kenapa gue jarang ngigo? Karena
gue menerapkan apa yang gue dapet tuh gini. Mungkin di antara teman-teman gerasak gerusuk gitu kan, yang masih gerasak gerusuk, coba deh, lu ikutin gaya gue. Jadi kalau lu nggak mau ngigo yang berlebihan, sebelum lu tidur, lu sharing sama istri di tempat tidur. Tadi gue habis ngapain. Karena katanya sih biar beban hari ini itu udah ringan gitu. Gue tahu tuh siapa tuh yang ngomong kayak gitu. Gila keren banget lah. Jadi itu gue terapin ya. Makanya gue tuh jarang ngigo karena gue sesuatu yang hari ini terjadi ketika gue tidur, teman tidur gue kan ada tuh. Iya. Ya gue nggak tahu buat yang belum. Itu gue selalu bilang, Iya. Bun, gue panggil Bunda. Iya. Bun, hari ini aku ada gini. Kadang kalau Bunga cerita, istri gue yang nanya, tadi kamu gimana gitu kan? Oh gini. Gitu kan. Itu, jadi gue jarang ngigo sih. Itu benar. Tadi yang gue bilang tadi di awal, itulah sekresinya, konstruksinya sama. Ada yang masuk, ada yang dikeluarin, tapi bukan berarti negatif ya. Oke. Jadi lo harus curhat. Harus curhat. Gue bilangnya 10 menitan lah harus curhat. Kalau lo udah punya pasangan. Kalau enggak nanti penuh nanti. Keluarannya mimpi yang terus buruk jadi ngigo. Gitu. Jadi lo mengalami gitu. Jadi nyamuk. Beneran nyamuk ini. Iya, itu bukan gimmick ya, bukan. Gue bukan acting. Oh, itu nyamuk beneran. Di pas tadi anggota lo ada yang bawa ini loh. Apa? Obat anti nyamuk. Apa itu? Oke. Iya. Terus dia tahu. Tapi itu udah elektrik. Iya, dia bukan yang dibakar apa? Enggak, dia udah tahu. Berarti emang di sini tuh, bukan? Oh iya. Iya, jadi kesimpulannya adalah stres itu adalah energi yang negatif. Kalau kita bisa mengkonversi ke hal yang positif, itu jauh lebih dahsyat kekuatannya ya. Iya. Artinya ketika lu punya masalah gini, kan setiap orang punya masalah nih. Ketika lu bilang, aduh gue punya masalah nih, itu jatuhnya wah tambah stres, tambah level berikutnya karena yang dibahas gue punya masalah. Cuman kalau lu bisa mengkonversi ke kata-kata yang positif, masalah diganti apa? Gue punya tantangan. Iya. Itu kan gue. Kayaknya gue tahu tuh yang pernah ngasih materi itu, gue tahu itu. Jadi kalian tuh bukan punya masalah, tapi kalian tuh punya tantangan. Jadi ketika lu sharing perihal tantangan itu, ya yang dibahas ya tantangan, challenge. Tapi ketika lu sharing, gue punya masalah, paling temen lu atau istri lu yang dibahas masalahnya apa, iya kan? Iya. Itu setuju. Jadi gitu. Tapi sekali lagi, ya udahlah, lu jangan berdebat. Kalau soal stres lu jangan berdebat, karena udah terlanjur beredar. Iya sih. Istilah itu, ya udahlah kita anggap stres itu sesuatu yang ya udahlah ikutin aja. Gue juga begitu, meskipun gue udah memberitahu bahwa bukan itu, tapi udah terlanjur. Ya gue stres nih, ya udah. Artinya kalau dia bilang begitu, dia sedang mengalami kecemasan, udah anxiety. Tapi sekali lagi kalau gue gini, dari data yang sampai saat ini kita pegang bahwa ternyata itu jadi bagian dari hal yang perlu kita cukup beri perhatian lah. Kan di kantor tuh ada tuh ya medical check up. Iya. Tapi nggak pernah ada mental check up. Ya kan nggak pernah. Gak ada. Medical check up. Medical check up, mental check upnya nggak ada. Nggak pernah. Padahal perilakunya sama. Lo tau nggak kenapa orang pada nggak suka ke psikolog? Lo tau nggak? Nggak. Kenapa? Orang tuh nggak mau berobat ke psikolog, tau nggak? Karena psikolog tuh mahal. 2 pertanyaan 300.000. Terus ada yang nanya, Pak kok mahal Pak? Ya pertanyaan kedua. Oh itu pertanyaan. Itu nggak lucu ya? Enggak sih. Nggak lucu ya? Enggak. Iya sih, udahlah. Dikit sih. Nggak lucu. Cuman kalau gue sih ngasih kesimpulan, menyeret anxiety ini kecemasan yang gue praktekin gitu. Gue selalu mencemaskan hal-hal yang positif. Karena yang gue tahu, gimana sih mencemaskan hal positif? Gak ada, Rel. Enggak, maksud gue gini. Lo bukan pencitraan kan, lo gara-gara lo punya podcast kan? Enggak. Jadi gini, gue tuh selalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi tapi yang belum positif. Kayak gerasak gerusuk ini. Gue selalu mengkhawatirkan gue pengen besar gitu. Udah kan badan lo besar. Oh iya. Jadi yang gue tahu itu kekhawatiran yang belum terjadi, kalau lu pikirin itu terjadi biasanya. Ya kan? Itu lagian gue. Enggak, gue bingung lo beneran deh. Kekhawatiran. Enggak, lu udah dari kesimpulan, tapi lu putar-putar lagu jadi bingung. Enggak beneran. Iya, intinya sih stres itu ya energi yang negatif kita tarik ke yang positif kan. Iya. Makanya gue pengen ngajak sahabat atau teman-teman gerasak gerusuk ini supaya lu memikirkan atau mengkhawatirkan gerasak gerusuknya yang positif gitu. Biar yang terjadi yang positifnya gitu.
Bener ya sih? Gue makin bingung nih. Ini nambah durasi nggak sih? Nambah durasi. Gue jadi Iya kan tadi lu bilang stres itu energi yang negatif menjadi positif kan? iya. Iya, kalau gue memang menerapkan ketika gue mengkhawatirkan, Ketika lu mengkhawatirkan, gue selalu mengkhawatirkan sesuatu gitu. Tapi hal positif. Hal positif. Supaya yang gue pikirin itu terjadi. gue baru tahu loh. Mengkhawatirkan hal positif. Hah? Iya, serius. Gue selalu mengkhawatirkan yang positif. Gue nggak pernah tahu itu loh. Enggak, gue ini beneran nih. Gue beneran. Ya ini gue sih tahu. Enggak mengkhawatirkan hal positif. Iya. Contoh nih, misalkan nih, gue hari ini mau syuting di sini, tapi gue selalu mengkhawatirkan mudah-mudahan gak hujan. Mudah-mudahan gak hujan. Jangan, aduh hujan kayaknya ini. Itu hujan biasanya. Karena kita tuh hidup, manusia tuh di alam bawah sadar, Pak. Benar gak sih? Pinter kan gue? Enggak antara gue yang belum update atau gimana ya? Enggak gini. Gue takutnya debat nih malu nih. Ya. Gak ada mengkhawatirkan hal positif, Rel. Nggak ada ya? Gak ada. Namanya optimis. Ah, itu maksud gue tadi. Iya, itu yang gue maksud Gila. optimis. Gitu. Gak berkelas lama-lama lu. Podcastnya gak berkelas beneran nih. Gila gue diputer-puter gitu. Cuma bilang optimis Tadi aja. tuh gue tuh ngetes. Enggak, Nih, gue beneran ngundang narasumber yang expert nggak nih gitu kan. Jadi biar teman-teman gerasak gerusuk itu biar ternyata nggak gerasak gerusuk narasumbernya beneran gitu. Ternyata Nah, buku gue mana buku gue? Bawa nggak? buku Tunjukin. buku tadi mana ya? Kan di lu tadi. Kalau dikat dulu. Buku mana? Ya? Dia nggak usah. Nggak usah. Ada. Enggak, Gue bawa buku tadi. Iya. Ya optimis namanya, Rel. Ah, itu buku. Coba. Nih. Thank you. Nih ya. Oke. Kalau gue gak expert gue, ini promo gak nih? Nggak apa-apa. Ini buku step by step. Oh iya. Ini Expert. gue, Rel. Jadi, Oke. Lu punya karya. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Gue hargai itu. Iya. Berarti memang lu expert di situ. Jadi gue emang nggak salah pilih narsum gitu kan. iyalah. Jadi ini kapan kita bahas? Kapan kita bahas? Jangan dulu. Kita tunda, nanti kita bahas. Oke. Jangan lu jawab dulu. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya adalah stres itu kita bisa konversi menjadi hal yang positif ya. Iya. Dan stres itu bukan gila. Bukan. Ketika kita mempunyai kecemasan berlebihan itu wajib untuk kita Cegah supaya gak besar. Iya. Ya, namanya anxiety, kecemasan. Nah, nanti ciri-cirinya ada. Nah, itu tadi ada ciri-cirinya supaya kapan kita cegahnya. Ya, mungkin kita bahas di next Boleh lah. pembahasan berikutnya. Boleh lah. Jadi mudah-mudahan sih sahabat atau teman-teman gerasak gerusuk ini udah nggak gerasak gerusuk membahas tentang stres. Oke, siap. Betul. Ya, terus gue ngasih pesan aja. Di masa pandemi ini ya ada 3 hal yang harus kita pegang. Kan hari ini masa pandemi ini orang cuma yang gue tahu ya, yang gue pahami. Jadi yang kalau gue perhatikan ya cuma 3. 1, bisa makan. Iya betul. Yang kedua masih waras. Iya. Yang ketiga punya iman. Untuk di era pandemi ini. Iya, untuk ini aja. Jadi betul masih waras. Gue di mana juga gitu. Gimana kerjaan? Aduh hancur pak. PHK. Tapi masih waras kan? Ya alhamdulillah masih pak. Iya sih benar gitu. Jadi minimal kalau lo nggak bisa makan lo masih waras. Itu aja. Kalau gue sih ya terang-terangan aja kan. Kalau lo udah nggak bisa 3 hal itu nggak bisa lo pegang. Tadi udah. apa aja? Bisa makan, masih waras, punya iman. Udah. Lo kan nggak punya iman. Budir lo, bener lo udah baca belum beritanya? Belum. Itu yang gara-gara online, pengemudi online nggak bisa bayar kreditnya, bunuh diri. Nah ya iman ya, kembali ke iman. Bener ya, gitu. Ini beneran. Makanya ya udah, ya mau nggak mau lo pegang itu sekarang, gitu ya. Kalau makan sih mudah-mudahan lah ada aja ya. Rezeki tadi tuh kue ada tuh, dateng kan. Lo udah janji lo tadi tuh kan udah tutup kan? Oh iya. Kopi. Ntar lah mentahnya lah. Ya udah, berarti kesimpulannya adalah ketika kita mengalami hal
sesuatu yang berlebihan, anxiety, kecemasan berlebihan itu wajib kita waspadai. Waspadai. Makanya perlu ada tahu urutannya. Ya, tapi ketika kita diomelin bos, diomelin istri, diomelin suami, kalau lebih baik kita konversi ke arah yang positif. Mungkin dia ada maksud lain. Kan? Mungkin kalau kita seorang pekerja, mungkin bos kita pengen kita lebih baik, ya gitu. kan? Cuma tadi lakukan secara manual, nggak bisa langsung rel, nggak otomatis. Itu kadang yang membuatnya berat, jadi makin berat gitu. Kadang kita kerjanya secara manual di fisik, di jiwa kita. Gitu. Oke, ya udah karena udah malam. Udah malam rel. Iya. Jadi kesimpulannya tadi udah dikasih tahu. Mudah-mudahan sih next berikutnya kita bisa bahas tentang buku ini. Karena gue yakin ini buku bukan sembarang buku. Gue 9 tahun loh rel. Gue nggak bohong. 9 tahun. Oke. Ini buku 9 tahun kita akan bedah. Mudah-mudahan isinya itu banyak banget yang bisa kita terapkan. Jadi ini next berikutnya kita bahas buku dari Bapak Firdaus Alba.